Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami boleh belajar daripadamu. Dari awal hari ini, pagi ini kami boleh memuji menyembah Engkau. Dan saat ini waktunya kami duduk diam untuk merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan mempersiapkan kami. Seluruh tubuh, roh, jiwa kami Tuhan. Biar dikuasai oleh Roh Kudus-Mu yang akan mengajar kami, yang akan membawa kami dalam satu pengertian, pewahyuan yang boleh kami terima pada pagi ini. Sehingga hidup kami senantiasa berbeda karena firman-Mu yang akan terus menghidupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi baik saudara yang di sini maupun yang mengikuti streaming. Judulnya konten hidup. Nah, bahasa Inggris sih konten, cuman saya Indonesiakan ya sama. Mengisi hidup. Isinya hidup itu apa? Beberapa hari yang lalu anak-anak SD tim basket itu bertanding. Saya tidak ada di situ sih, tapi saya dengar ceritanya. Jadi ternyata satu ketika anak-anak terang bangsa ini bertemu dengan sekolah lain, SD sama SD gitu. Dan pasti masing-masing punya supporter ya kan. Di terang bangsa juga ada, di sekolah yang lain ada. Nah, supporter dari sekolah lain itu nggak tahu gimana, pasti ada orang tuanya. Kalau anak SD kan orang tuanya ngikut aja gitu. Jadi itu ada sepasang suami istri. Dia memplesetkan nama terang bangsa. Nggak usah saya sebut karena bagi saya nggak mau sebutan itu. Tapi memplesetkan namanya tidak menjadi bagus pasti gitu ya. Nah, ketika dia bersorak-sorak dengan plesetan itu, diikuti dengan sebuah supporter. Dan biasanya supporternya juga murid-murid SD semua gitu. Jadi rame, seru. Tapi dengan kata-kata yang sangat tidak layak untuk dikatakan. Nah, ada orang tua dari terang bangsa yang nggak terima. Nggak terima, dia datengin, dia marahin. Kamu tidak punya etika, wes pokoknya terjadilah dengan macam-macam. Nah dia cerita dengan saya. Dia cerita didahului dengan sepasang suami istri. Yang sebenarnya dari cara berpakaiannya dia menjadi figur dari suatu agama. Gak usah ngomong kan, ngerti semua. Nah, kira-kira kan, masa masih gak ngerti ya. Nah, tapi kira-kira. Oh, dia bilang gitu. Tapi akhirnya ujung-ujungnya karena rame itu ya, yang nggak terima gitu, yang dari terang bangsa ini nggak terima, katakan tidak punya etika lah. Kami anak-anak kami adalah anak yang sopan dan kita mendidik seperti itu. Akhirnya mereka minta maaf. Tapi ketika ibu ini cerita, saya nggak ada di situ. Saya jadi teringat dengan firman Tuhan. Mari kita buka Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, kata Paulus. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Jadi saya mau katakan di sini, saya sudah tidak bicara lagi tentang itu, sepasang suami istri itu. Tapi saya menggambarkan sendiri bagaimana sebenarnya konten hidup kita juga. Ketika saya diceritain, saya langsung nangkep begini. Oh, jadi karena cerita lahiriahnya dia, saya tahu dia siapa. Tapi menurut saya ya memalukan juga. Tapi saya koneksikan dengan kehidupan kita orang Kristen. Di dalam tubuh kita itu juga punya tanda-tanda milik Yesus yang harus dilihat orang sebagaimana Yesus. Kita seringkali tidak terpikir kalau lagi emosi, lagi pertandingan kayak gitu ya, out of control. Jadi dia tuh pikir, wah lagi karena pengen muridnya dia menang, anak buahnya dia menang, sekolahnya dia menang, dia lakukan segala sesuatu yang akhirnya sebenarnya sedang merusak konten hidupnya sendiri. Nah kita juga seringkali tidak sadar sebegitu. Kita sebagai orang Kristen, orang lain tahu, apalagi kalau yang pakai salib
kalung salib, wah ngerti sekali. Tapi kita suka lupa, entah di pasar, entah di mana, kita tidak pernah membawa tanda-tanda milik Yesus itu. Kita hidup sembarangan, kita ngomong sembarangan. Wah kan ini kan bukan di Gracia, ini kan bukan di gereja, ini kan bukan di persekutuan. Kita pikir hidup kita, konten kita itu tidak diisi dengan hal-hal yang sebenarnya menjadi tanda-tanda milik Yesus. 2 Korintus 3 ayat 2 dikatakan demikian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dibaca oleh semua orang. Jadi hidup kita itu dibaca sama semua orang. Dan orang yang membacanya itu punya hak untuk menilai. Walaupun mungkin kita bilang sebenarnya hatiku gak seperti itu. Lah kan terserah dia mau menilai kita. Kita aja yang bertindak seperti apa itu yang dibaca oleh semua orang. Kita seringkali bilang, ya saya sih dari sononya begini. Memang saya galak, oh maaf ya, saya memang galak. Tapi saya belajar bagaimana kegalakan saya itu untuk hal yang benar. Kalau yang gak benar ya jangan sewot. Kadang-kadang temperamen emosi itu bisa meledak. Tetapi kita harus ingat ketika itu apakah kita membawa tanda-tanda milik Yesus. Apakah kita sedang merupakan tulisan yang dibaca oleh semua orang. Dan orang akan menilai hal yang negatif dalam diri kita. Mungkin pakaian kita berbeda, maksudnya dalam arti tidak mengidentitaskan. Kecuali kita pakai batik profetik ya. Kalau pakai batik profetik orang-orang Bahtera biasanya yang tahu, kalau orang lain gak tahu ya. Cucu saya sendiri bingung, dia pakai batik profetik ke sekolah kalau hari Jumat kan suruh pakai batik. Teman-temannya bilang, kamu ini bukan batik ini tuh. Jadi dia pulang bilang gak mau pakai ini lagi, ini tuh bukan batik kata teman-teman. Itu batik profetik. Batik profetik itu apa? Jadi saya terangin, tapi kata teman itu bukan batik. Memang kadang-kadang kan batik profetik itu modelnya gak jelas-jelas batik seperti batik yang ada. Nah tetapi sebenarnya itu sebuah tanda. Coba kita pergi kemana? Kita pakai batik profetik, ketemu di jalan, ketemu di Jakarta, ketemu, oh tahu ini orang Bahtera. Sebenarnya itu dibaca oleh semua orang, hidup kita itu dibaca. Karena itu mari kita mengisi hidup kita, apa konten hidup kita. Kita sering baca YouTube, bikin TikTok, apa kontennya gitu kan. Nah sama, kita sebenarnya juga harus memperlihatkan konten hidup yang kata Paulus, tanda-tanda milik Yesus. Bahwa kita itu kalau sudah tandanya Yesus pasti ada karakter Yesus di dalamnya. Nah sekarang saya ingin kita mengulas lagi beberapa ayat yang kita sudah pernah. Saya beberapa waktu yang lalu. Efesus 5 ayat 15. Karena itu untuk ngisi konten hidup kita hilang. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kamu harus mengisi hidup seperti orang arif, seperti orang bijaksana yang hidupnya itu tertata dengan firman Tuhan, yang hidupnya itu membawa tanda-tanda milik Yesus, yang hidupnya ketika dibaca oleh orang, wih, ini pasti anak Tuhan. Ini pasti orang Kristen. Hebat sekali. Jangan ketemu di gereja tapi ternyata masih segala macam keluar dari mulut bibir. Dan dikatakan kamu harus memperhatikan, hidup itu harus diperhatikan. Supaya hidup kita, konten hidup kita itu menjadi surat yang dibaca dan semua orang kagum dan memuliakan Tuhan. Nah Musa di dalam Mazmurnya dia mengatakan begini, Mazmur 90 ayat 12. Ini Mazmurnya Musa, dia bilang gini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tadi hendaklah perhatikan hidupmu, hiduplah seperti orang arif, orang bijaksana. Nah Musa ini tahu bahwa dia harus mengisi hidupnya dengan konten kehidupan menjadi orang yang bijaksana. Karena itu dia bilang ajari aku Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hari-hari kok dihitung ya,
Kita nggak ada yang pernah ngitung kan? Sekarang sudah berapa hari di tahun 2023? Kita sudah tanggal 8 Februari, sudah 39 hari. Januarinya kan 31. Kita masuk di tahun 2023. Apakah kita menghitung begitu? Besok tanggal 9 tambah lagi. Bukan itu. Tapi Musa tahu bahwa ketika aku memperhatikan hari-hariku, maka aku akan beroleh hati yang bijaksana. Kenapa bisa begitu? Kita buka Mazmur 103 ayat 15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. 16. Oh, nggak tertulis ya. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jadi maksudnya apa? Ternyata Mazmur ini dituliskan hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga, dan selanjutnya ketika angin melintasinya tidak ada lagi. Artinya hidup manusia itu terbatas. Ada batasnya. Dulu waktu saya masih remaja ya kalau nggak salah, ada lagu atau sudah mahasiswa ya. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya itu kan cuma lagu. Kenyataannya kita kan gak pernah ketemu kecuali di Alkitab Kejadian zaman dulu. Bisa 900 sekian. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Jadi seolah-olah kita tidak menyadari bahwa hidup itu terbatas. Dan waktu yang terbatas itu kita isi apa? Musa bilang, ajar aku menghitung hari-hariku sedemikian supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Karena ketika menyadari bahwa hari-hari manusia itu terbatas seperti rumput kena angin tiba-tiba hilang. Jadi terbatas, kita bisa mengatur hidup kita dengan lebih baik. Semua kita berharap hidup bahagia. Semua kita berharap hidup diberkati. Semua kita berharap masa depan yang cerah, masa depan yang hebat. Adakah mungkin dia tidak pernah mempersiapkan diri, mengerti akan masa depan, dan tahu-tahu sudah di depan? Bukan masa depan lagi, tapi menjadi masa kini, dan hidupnya gak karuan. Dulu waktu saya baru menikah, baru tinggal di Cirebon, satu hari suami saya mau isi angin mobil. Dia duduk, dia parkir, saya duduk di sebelah. Saya tidak turun, dia turun untuk isi angin roda mobil. Tiba-tiba ketika dia jalan, tiba-tiba ada orang yang lusuh sekali bajunya. Udah pokoknya mukanya jelek banget, kotor lah gitu. Tiba-tiba suami saya dipeluk. Saya kan kaget, aduh dipeluk sama siapa? Saya bahasa roh aja pada waktu itu. Nah suami saya terus akhirnya tapi suami saya oke ketawa-ketawa, buka dompet, keluarin uang, kasih ke dia. Terus udah isi ban, dia masuk lagi ke mobil. Saya tanya, itu tadi siapa? Karena saya kan takut, saya bukan orang Cirebon, gak pernah tahu itu. Oh itu teman SD. Hah? Teman SD? Iya, dulu nakal sekali. Tadi dia minta uang, gak punya kerjaan, anaknya gak bisa sekolah dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa? Hati saya waktu itu miris. Kalau lihat ke sekolah anak-anak main, saya sering terpikir itu. Ini anak sedang bersuka cita main-main rame-rame. Tapi tidak ada pernah yang tahu nanti jadi apa yang ini, nanti jadi apa yang ini. Sementara yang ini jadi bisnismen, sementara yang ini jadi pengusaha, sementara yang ini jadi jenderal, jadi segala macam. Tapi ada anak-anak yang hidupnya mungkin nanti besarnya melarat, kekurangan, kesulitan, rumah tangga berantakan. Gak ada yang tahu. Tapi semua itu bisa dihindari ketika beroleh hati yang bijaksana. Mau mempersiapkan diri, mengisi hidup dengan semua tanda-tanda milik Kristus.
Kalau kita hidup seenaknya, gak mungkin pada suatu hari kita hidup akan enak dan bahagia. Kalau hidupnya seenaknya. Sama juga dengan kekristenan. Kalau kita hidup ceroboh, kalau kita hidup senonoh, tidak senonoh, kita pasti akan menuai. Makanya saya selalu bilang, saya kalau di sekolah kan ngobrolnya sama guru-guru, sama kepala sekolah, saya bilang, selama kamu punya kesempatan untuk berbuat baik, berbuat baiklah. Karena perbuatan baik tidak pernah akan sia-sia. Nuainya juga pasti baik. Jangan ada guru yang killer. Saya selalu ngomong begitu. Buat apa? Bayangin dulu kalian lagi sekolah, belum jadi guru, juga gak seneng kan sama guru killer. Jangan jadi guru killer. Tabur baik. Tetapi bukan berarti, oh ya anak boleh dikasih nilai berapa. Bukan. Tetap fungsi sebagai guru. Tapi mari bijaksana ketika kita tahu hidup kita itu ada batasnya. Hidup kita itu tidak selalu enak kalau kita tidak mempersiapkan diri. Tapi kalau kita mempersiapkan diri, beroleh hati yang bijaksana, maka saya percaya kita pasti hidup lebih dari pemenang. Musa bilang, ajari menghitung hari-hariku sedemikian untuk memperhatikan hidup kita sekarang. Jangan hidup kita pahit, diomongin orang tersinggung, marah, percuma. Yang ngomongin sudah lupa, yang kitanya sakit hati, tidak pernah membuahkan hasil yang positif. Kita buka Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Artinya ajari kami menghitung hari-hari. Sebab hari ini adalah kesempatan. Kesempatan, kita punya kesempatan untuk memuji Tuhan. Tapi juga kita punya kesempatan loh untuk marah sama Tuhan. Hati-hati, mari waktu kita adalah sebuah kesempatan. Jadi kita harus tahu setiap waktu kita isi hidup kita, konten hidup kita adalah menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Kita harus tahu hidup adalah kesempatan. Dulu ya, saya sering kan dapat tugas dari Ibu Nani. Pacar PA, kamu begini, selalu dapat tugas. Saya tidak pernah menjawab no. Saya selalu yes. Saya pernah ditanya sama Ibu Abigail, kamu tuh kalau ditugasin kok selalu iya? Emangnya udah bisa? Belum. Kok berani ngomong iya? Kalau saya bilang gak mau, nanti dikasihkan kamu. Nanti kamu yang pintar, saya gak pintar-pintar. Saya bilang gitu, dia ketawa. Sebab kesempatan. Saya percaya ketika pemimpin memberikan kita satu tugas, saya menganggap itu kesempatan untuk saya tambah pintar. Tapi ada banyak orang yang kalau dikasih tugas, kok saya lagi-lagi saya. Kalau saya gak mau. Kenapa? Selama pemimpin memberikan, itu berarti kita mampu. Walaupun belum bisa, walaupun belum tahu. Tapi saya belajar untuk terus mengerti hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan untuk membangun masa depan. Kesempatan untuk kita hidup seturut dengan firman. Kesempatan untuk terima janji-janji Tuhan. Kesempatan untuk apapun selama masih dapat dikatakan hari ini. Mari isi hidup kita. Isi hidup kita menjadi menggunakan setiap kesempatan yang ada. Karena Tuhan selalu selama kita masih hidup, Dia selalu memberikan kita kesempatan. Wahyu 20 ayat 12 mengatakan demikian. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ternyata hidup ini adalah sebuah catatan. Yang kita lakukan itu dicatat di kitab kehidupan.
Jadi kita harus tahu, jangan hidup sembrono, jangan hidup sembarangan, mengisi konten hidup kita dengan yang main-main, sebab semua tercatat. Jadi mari kita mengerti kenapa Musa bilang, ajarilah aku menghitung hari-hariku sedemikian, sampai supaya sehingga aku beroleh hati yang bijaksana. Karena Musa tahu hidup itu terbatas. Karena Musa tahu hidup itu kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Karena Musa menyadari hidup itu juga sebuah catatan. Nah, sekarang bagaimana kita mengisi konten hidup kita? Ini hanya sebagian, enggak seluruhnya. Karena di Alkitab banyak pengajaran bagaimana kita bersikap dan hidup supaya kita bisa membawa tanda-tanda milik Kristus. Efesus 5 ayat 16 sampai 21. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu itu bisa milik kita, tapi bisa dicuri oleh yang jahat ketika kita pakai untuk perkara-perkara yang sia-sia. Pergunakan waktu yang ada. Waktu ini, waktu yang katakan hari-hari ini adalah jahat. Karena ada banyak tipu muslihat iblis. Karena ada banyak hal-hal yang bisa menyeret kita ke hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Karena itu kita memperhatikan hidup kita dan mempergunakan waktu yang ada. Lanjut. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang Kristen suka sekali cari kehendak Tuhan. Salah, sangat tidak salah. Cuma sering kali pengennya Tuhan ngomong jelas di sini tuh. Tuhan belum ngomong kok. Tuhan belum ngomong. Padahal sering kali Tuhan itu membukakan sebuah tanda-tanda yang kita bisa lalui. Saya dulu suka nggak ngerti, kepengen ngerti suara Tuhan, pengen bisa audible dengerin suara Tuhan seperti Ibu Nani, nggak dapet ya. Tetapi sebenarnya Tuhan bilang usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan itu bukan cuma duduk diam terus kalau Tuhan belum ngomong sama saya. Kalau Tuhan belum ngomong seperti orang ngomong, saya nggak mau kerjakan. Tuhan punya banyak cara untuk berbicara kepada kita. Tuhan punya banyak jalan untuk menuntun kita. Tuhan punya banyak keajaiban dan kuasa untuk memberitahukan kepada kita. Saya pernah diceritain seorang ibu tuh punya sahabat. Sahabatnya ini ibu lagi gitu ya. Sahabatnya ini orangnya sebenarnya terlalu logikanya tuh jalan. Jadi untuk terima Yesus itu susah sekali. Dia karena logik banget gitu loh ya. Padahal sebenarnya terima Yesus itu logika juga sebenarnya. Tapi dia susah sampai diinjili akhirnya dia bertobat. Nah, bertobat simple. Dia mau cari kehendak Tuhannya itu apa? Dia cerita ya. Satu hari entah bagaimana dia lagi jalan keluar. Di meja ada Alkitab. Dia cuma lihat aja Alkitab. Terus dia jalan lagi ke dapur. Anaknya, karena anaknya sekolah di sekolah Kristen ya punya Alkitab. Ada Alkitab. Terus ketika dia masuk ke kamar, dia lihat tergeletaklah Alkitab. Terus dia bilang begini, ya Tuhan saya ngerti sudah 3 kali berarti saya suruh baca Alkitab kan? Ya sudah saya baca Alkitab. Simple untuk dia menangkap. Memang kita bisa ngomong, ya belum tentu kebetulan aja Alkitab. Tetapi saya mau katakan, semua tidak ada yang kebetulan sebenarnya. Ketika hati ini bisa nangkep, oh berarti aku suruh baca Alkitab. Hati ini menangkap itu, lakukan. Tidak perlu, ini ya kebetulan. Tapi sebenarnya mungkin orang lain, mungkin saudara-saudara dan saya lihat Alkitab 5, 6, 7, 8 kita nggak tergerak suruh baca Alkitab. Ya nggak apa-apa. Tapi untuk ibu ini dia mengerti kehendak Tuhan ketika dia baru ketemu 3 Alkitab. Dia bilang, ya Tuhan aku ngerti suruh baca Alkitab kan? Ya sudah aku baca Alkitab. Cara Tuhan berbicara ditangkap oleh dia. Jadi dikatakan usahakan supaya kamu mengerti, peka terhadap setiap situasi yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Yang Tuhan mau itu dijalani sebagai kehendak Tuhan atas hidup kita. Jangan bodoh. Berulang kali Tuhan udah ngasih tahu, tapi kita masih masa iya sih?
paling itu tuh kebetulan. Lah itu sih bukan untuk saya, untuk yang lain. Kan biasanya orang begitu, apalagi kalau teguran ya. Untuk orang lain terus, bukan untuk kita. Tapi mari hidup kita diisi dengan kerinduan yang sangat untuk mengerti kehendak Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan berbicara kepada kita. Tuhan itu kalau berbicara simple. Saudara-saudara punya anak kecil. Anak kecil kan awalnya nggak bisa ngomong. Kalau ngomong kan celoteh-celoteh. Yang ngerti duluan tentang omongan anak yang telo itu siapa? Ibunya kan. Orang lain mungkin nggak ngerti. Kenapa bisa ngerti? Karena sang ibu ini selalu belajar mau ngerti. Kamu tuh lagi ngomong apa? Kamu tuh lagi ngomong apa? Terus mamahnya ngomong, anaknya nggak ngerti. Diterjemahkan. Bahkan suka ikut-ikutan pelo. Supaya anaknya ngerti kan. Ibunya suka ikut-ikutan cadel gitu kan ya. Nah karena apa? Karena ingin membuat anaknya mengerti dengan apa yang dikatakan ibunya. Apalagi Tuhan kita. Dia pasti akan berusaha, berupaya untuk membuat kita mengerti kehendaknya. Bagi kita yang mengusahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Dia pasti akan berbicara. Lanjut. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hidup kita setiap hari minta Roh Kudus memenuhi kita. Jangan mabuk anggur, anggur bikin mabuk. Kalau orang mabuk itu sudah nggak netral lagi. Kalau mikirnya sudah nggak jelas lagi. Keputusannya ya juga sudah nggak pas lagi. Nah itu karena mabuk. Karena itu jangan mabuk. Karena kemabukan kita itu akan menimbulkan hawa nafsu, keinginan-keinginan yang melebihi daripada kehendak Tuhan. Keinginan-keinginan daging. Dikatakan Alkitab, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi disuruhnya sekarang apa? Penuh dengan roh. Supaya keinginan daging itu bisa diminimaliskan. Sehingga kita selalu hidup penuh dengan roh. Itu konten hidup kita. Setiap hari ketujuh roh Allah kita sudah deklarasi memenuhi kita dengan roh hikmat, roh keperkasaan, roh kepandaian dan sebagainya. Jadi mari kita mengerti, penuhi hidup kita terus dengan roh. Lanjut. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Tapi jangan ditangkap begini, oh jadi kalau saya mau ngomong sama Gigin, saya bermazmur. Ya tidak, dia akan nungguinnya kelamaan. Artinya apa? Semua ucapan kita adalah ucapan yang memuliakan Tuhan. Ucapan yang mendatangkan berkat buat orang lain. Kidung puji-pujian yang kelihatannya itu semakin merdu didengar orang. Padahal itu kalimat-kalimat bahasa Indonesia biasa. Tetapi menjadi nyanyian yang memenuhi rohani kita. Yang mendatangkan berkat buat orang lain. Jangan makian, jangan Lucky bilang kemarin saya itu kalau ngomong suka nyelekit. Nah gitu. Saya juga dulu kalau ngomong suka tajam. Tapi belajar saudara-saudara. Belajar untuk kita berkata-kata seorang dengan yang lain. Dengan kata-kata yang membangun. Dengan kata-kata yang memberkati. Dengan kata-kata yang membuat damai sejahtera bagi orang yang mendengar. Saling berarti sesama orang Kristen kita harus berbicara satu pembicaraan yang enak didengar, yang suci, yang adil, yang enak didengar katanya. Jangan gak enak. Kalau begitu gak boleh negur dong. Kan teguran suka gak enak. Caranya aja, caranya menegur. Kalau kita punya cara yang baik pasti tetap enak didengar. Karena yang mendengarnya merasakan ada kasih yang mengalir dalam setiap teguran. Ya lanjut. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Belajar hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Kalau kita bisa bangun dalam keadaannya sehat, bersyukur. Ketika kita bisa duduk jalan untuk mempersiapkan datang ke PW, bersyukur. Banyak orang hidupnya kerjanya ngeluh aja. Saya punya temennya mertua saya, tante-tante juga. Saya kenal sudah lama sejak saya menikah di sini. Saya tahu itu sahabatnya mertua saya. Hidup tuh penuh dengan mengeluh. Ngeluh terus. Dia bukan orang nggak mampu loh. Dia orang kaya. Dia orang kaya, rumahnya banyak, hartanya banyak.
Tapi heran, kapan berhenti mengeluhnya? Saya pikir hidup tuh ngeluh. Kalau enggak ngeluh soal kerjaan, ngeluh soal suami, ngeluh soal apa aja dikeluhkan. Mari kita belajar, hapuskan itu dan isi konten hidup kita dengan ucapan syukur senantiasa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dialah Tuhan yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kuasanya tidak terbatas, kebaikannya tidak pernah habis, kasih setianya selalu baru setiap pagi. Jadi itu yang kita ingat, kita tahu, kita nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Ayat terakhir 21. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita jangan sok ngebos sama orang lain. Bosi ya, tapi mari kita belajar merendahkan diri seorang kepada yang lain. Walaupun Tuhan berikan kita otoritas, pakailah otoritas itu pada tempatnya. Enggak sembarangan karena saya punya otoritas maka saya boleh lakukan ini saja. Ya mungkin anak buah kita pada takut semua jadi nurut. Tapi kita harus punya hati. Walaupun itu anak buah kita. Tapi belajar kita juga bisa merendahkan diri di dalam takut akan Tuhan. Kita rendah hati, kita membawa tanda-tanda milik Yesus dan kita harus waspada bahwa kita adalah surat terbuka yang dibaca oleh semua orang. Biarlah itu yang boleh menjadi konten dalam hidup kita sehingga siapa kita semua orang tahu bahwa kita adalah anak Tuhan yang diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dikatakan surat terbuka tadi ya. Kita itu seperti surat terbuka. Surat terbuka itu kayak koran ya. Koran itu dijual harga murah, sekarang nggak ada koran yang dijual dengan harga mahal. Karena kita pakai handphone aja, Kompas langsung keluar tuh ya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Tapi kan tergantung siapa yang membaca, ya kan? Nah, kadang-kadang cara kita membaca itu beda-beda ya. Orang baca ini terus menghakimi, kok kayak gini sih, ini berita kok kayak gini sih, ini orang kayak gini. Tapi ada seorang yang mempunyai cara pemikiran yang tadi katakan berpikir positif. Kalau kita mendengar akan berita-berita itu, kita bisa mengambil positifnya dan kita bisa belajar ya. Nah, sebenarnya kita itu harus kalau menjadi surat terbuka bagaimana sampai orang itu dapat belajar dari tindakan perbuatan kita. Sampai orang itu bisa belajar ya. Tapi tidak menghakimi. Nah, saudara dan saya itu hampir seperti akuarium. Dari sisi kanan, kiri, depan, belakang itu bisa kelihatan. Nah, kalau semua yang kita lakukan itu membuat orang lain bisa belajar karena diberkati, maka ini akan nular, saudara, akan nular kepada yang lain. Dia akan bicara, ini orang ini begini loh. Aku udah banyak diberkati. Tempat ini tuh benar-benar luar biasa. Nanti dari mulut ke mulut itu lebih dari koran. Ya. Oleh karena itu belajarlah kita benar-benar mawas diri. Bagaimana kita melakukan konten dalam hidup saudara dan saya. Yang penting jadi berkat. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih buat pujian dan penyembahan selama 1 jam. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Hari ini Kau katakan Tuhan, hidup itu kesempatan. Buat kami benar-benar Tuhan mempergunakan kesempatan yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Setiap saat dan setiap jam. Bapak, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan. Karena Engkau tahu
Dunia saat ini mengalami resesi. Dunia banyak mengalami kejatuhan. Dunia banyak menghadapi terjun bebas menuju kepada kemiskinan. Tapi saat ini kami datang di hadapan-Mu. Buat perbedaan antara orang-orang lain dengan kami Tuhan. Biarlah kami ini adalah biji mata-Mu. Engkaulah yang akan memberikan perbedaan Tuhan. Engkau tetap membedakan kami karena kami tinggal di Goshen. Bapak, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Banyak anak-anak-Mu yang di Indonesia terus berdoa Tuhan. Perekonomian Indonesia, keadaan politik di Indonesia. Semua keputusan-keputusan yang diberikan dan diambil oleh pemerintah kami. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami bersama dengan stafnya untuk benar-benar mengambil suatu langkah dan keputusan yang pas di hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk bencana-bencana yang saat ini ada Tuhan. Engkau tahu keadaan di Turki, Engkau tahu keadaan di Libya dan tempat-tempat lain. Kami berdoa saat ini Tuhan. Engkau yang akan terus beracara dan memegang kendali atas segala sesuatu. Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan keadaan bencana-bencana yang Kau izinkan bakal terjadi di Indonesia. Kami minta Engkau yang mengendalikan di dalam segala perkara. Sehingga apapun yang Kau izinkan terjadi tidak akan membinasakan dan menghancurkan akan Indonesia. Kami juga berdoa untuk lawatan Tuhan. Biar terjadi lawatan di pulau-pulau dan di 5 benua. Tetap lawatan terjadi. Penuaian jiwa-jiwa terjadi. Sehingga rumah-Mu menjadi penuh. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Perekonomian kami. Persoalan hidup kami. Masalah keuangan. Masalah karakter kami. Masalah rumah tangga kami. Kami minta di dalam nama-Mu. Biarlah Engkau yang akan memprotek hidup kami. Mendengar doa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau menerima akan daya tahan tubuh yang baru pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima daya tahan tubuh yang dari surga. Daya tahan tubuh ilahi memasuki akan tubuh jasmani kami. Mengusir segala virus, mengusir baksil, mengusir penyakit apapun yang ada dalam tubuh kami. Semua yang tidak baik dalam tubuh kami dihancurkan dengan daya tahan tubuh ilahi ini. Terima kasih Tuhan. Engkau terus setiap hari memberikan daya tahan tubuh yang baru buat kami. Sehingga kami tetap kuat dan sehat sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan lemak yang Engkau berikan buat kami ini. Kelimpahan, kenikmatan memasuki hidup kami. Melanda mata kami, telinga kami, bibir mulut kami dan hati kami. Tuhan, biarlah hidup kami terus berkenan di hati-Mu.
Kami mengalami kenikmatan dan kelepasan. Kau lepaskan kami daripada semua yang tidak benar dalam hidup kami. Kau memberkati akan pekerjaan kami hari ini ya Tuhan. Kaki kami Engkau lumuri dengan minyak. Sampai perjalanan kami. Apa yang kami kerjakan semua ada dalam kontrol daripadamu. Kami terima anugerah dan berkat-Mu hari ini secara utuh. Dan kami mau berjalan bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara semuanya.